Berikan sambutan tamu kehormatan Ketua DPR RI Bambang Susatyo dan Ketua DPD DPR RI Uni Dasko Ahmad. Selamat siang saya ucapkan kepada seluruh tamu undangan dan kepada seluruh peserta yang dapat menyempatkan waktunya untuk hadir berkumpul di tempat ini. Hari ini kita akan mengikuti seminar Decoding Your Life Path to Health and Death berlokasi di Universitas Katolik Dharma Cendika 1 September 2019. Untuk memulai acara, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh Romo Adrian. Saya persilakan Romo Adrian untuk maju ke depan. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mohon berkat Tuhan buat acara kita. Saya akan memimpin secara Katolik, Anda berdoa menurut keyakinan Anda, agama masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapak yang Maha Baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini kami bisa berkumpul bersama dalam acara ini. Semoga Engkau menyertai kami semua dari awal hingga akhir, sehingga acara seminar ini bisa berjalan dengan lancar dan baik, dan sungguh menjadi berguna buat kami semua. Berkati semua pembicara agar bisa menyampaikan materi dengan baik, dan kami semua yang ikut serta dan mendengarkan bisa mengerti dengan baik. Semuanya ini kami panjatkan oleh Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Acara akan kita lanjutkan kepada seluruh tamu dan peserta. Kita persilakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita mengheningkan cipta sebentar. Mengheningkan cipta selesai. Tamu dan saudara peserta saya persilakan untuk duduk kembali. Kita lanjutkan dengan sesi kata sambutan dari Ketua Panitia Seminar dan Ketua PKNI DPD Jawa Timur, Bapak Suryawan Ang. Dipersilakan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ketua DPR RI Bapak Haji Bambang Susatyo, Ketua MKD DPR RI Bapak Insinyur Sufki Dasko Ahmad, Konsulat Jenderal Tiongkok Surabaya, Mr. Kuching Si, Ketua Yayasan UKDC Bapak Romo Adrian, dan pembicara seminar hari ini
Bapak Sugiharto Wijaya, dan para undangan dan hadirin sekalian yang saya hormatin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan doa dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga acara seminar ini dapat terlaksana dengan baik. Kedua, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada para sponsor dan donatur yang saya hormati yang telah membantu kami panitia sehingga acara hari ini juga dapat berjalan dengan baik. Terima kasih juga kepada rekan-rekan panitia yang membantu acara ini sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Seminar ini berbicara tentang pace. Pace secara harafiah artinya adalah 8 aksara atau huruf atau karakter, dikenal juga dengan nama 4 pilar. Adalah salah satu ilmu astrologi Tiongkok yang populer dan telah digunakan sejak dahulu untuk menghitung atau membaca kehidupan seseorang. Pace sangat ilmiah, universal dan memiliki logika, matematik dan statistik di dalamnya. Keilmuannya dimulai dari ribuan tahun sebelumnya, di mana disusun dan dipopulerkan oleh Xi Jinping dari awal dinasti Song Tiongkok dan terus disempurnakan melalui riset dan sampai sekarang. Dengan menganalisis format, struktur, letak kekuatannya serta sifat dan hubungan antar elemen di dalam 8 aksara atau pace diri kita dapat mengetahui banyak informasi mengenai siklus atau fase perjalanan hidup seseorang. Bagaimana sifat dan karakter kita, bakat yang dimiliki, dan salah satu yang akan dibahas pada hari ini adalah kesehatan, keuangan, karir, bisnis, pendidikan, asmara, hubungan dengan orang lain, masalah bisnis, hukum, perilaku anak, dan lain-lain. Dalam seminar ini akan dilakukan analisa pace untuk mengetahui kesehatan dalam diri kita dan berdasarkan informasi tersebut dapat dikombinasikan dengan ilmu kesehatan tradisional untuk melakukan pencegahan, pemeliharaan, dan pengobatan kesehatan. Kita mengetahui bahwa pengobatan tradisional merupakan salah satu andalan sebagai pengobatan utama ataupun sebagai pelengkap di seluruh dunia, dan bahkan WHO telah mengakui bahwa pengobatan tradisional dan membuat strategi untuk mencapai traditional medicine. Pengobatan tradisional baik yang berupa keterampilan seperti akupuntur, akupressure, pijat atau duena, kerokan, bekam, maupun ramuan, baik itu herbal Indonesia atau jamu dan herbal Tiongkok, haruslah memenuhi unsur aman, bermutu, dan efektif, sama seperti dengan tema Musyawarah Nasional ke-1 dari Perkumpulan Kesehatan Tradisional Tiongkok. Izinkan saya memperkenalkan secara singkat profil Perkestati dan PKNI DPD Jawa Timur. Perkestati yang didirikan pada tahun 2016 adalah organisasi profesi kesehatan tradisional Tiongkok Indonesia yang beranggotakan lulusan S1 linear sampai dengan S3 dalam bidang ilmu kesehatan tradisional Tiongkok yang telah kembali dan melakukan praktek pelayanan kesehatan tradisional di Indonesia. Sedangkan PKNI DPD Jawa Timur adalah organisasi Hatra TCM yang ilmunya didapatkan bukan dari jenjang pendidikan tinggi. Untuk mencapai pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan efektif, tentu dibutuhkan organisasi profesi yang profesional. Sehingga Nakestrat dari Perkestati dan Hatra dari PKNI DPD Jatim dapat melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang aman, bermutu, dan efektif. Organisasi profesi yang profesional perlu dipimpin oleh pemimpin yang profesional dalam ilmu dan pelayanan kesehatan tradisional. Oleh karena itu, marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah atas terpilihnya Ibu Hafna Rosita sebagai Ketua Perkestati yang baru, yang diharapkan dapat membawa Nakestrat dari Perkestati untuk membantu pemerintah Indonesia dalam memberikan pelayanan kesehatan tradisional yang aman, bermutu, dan efektif, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Akhir kata, semoga hasil musyawarah nasional pertama Perkestati dan seminar hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Atas seluruh nama panitia yang bekerja pada hari ini, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Suryawan Ang. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Yayasan Universitas Katolik Dharma Cendika, Romo Adrian. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua DPR RI Bapak Bambang Susatyo, Ketua MKD DPR RI Bapak Sukmi Dasko Ahmad, Konsulat Jenderal Tiongkok Surabaya Mr. Gu Jingxi, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama-tama saya selaku Ketua Yayasan Dharma Cendika mengucapkan
Selamat datang kepada Anda sekalian. Selamat datang kepada Anda sekalian di Universitas Katolik Dharma Cendika ini. Prodi D4 Akupunktur, pengobatan herbal ini mulai diselenggarakan di UKDC mulai tahun ajaran ini, tahun ajaran 2019 dan sampai 2020. Saya sungguh berharap bahwa pengobatan tradisional bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Hari ini UKDC juga merayakan Dies Natalis yang ke-33. Oleh karena itu, seminar ini merupakan satu hadiah, satu milestone buat UKDC yang saya dengar menjadi universitas swasta pertama yang menawarkan program D4 Akupunktur dan Herbal Medicine. Semoga sungguh keberadaan prodi ini di Surabaya menjadi berkat buat masyarakat Surabaya, Jawa Timur, dan masyarakat Indonesia. Terakhir, saya mau mengucapkan selamat buat Ibu Hafna Rositia yang terpilih sebagai ketua baru dari Perkestrati. Selamat menikmati seminar ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Adrian. Dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Perkestrati, Ibu Hafna Rosita. Yang terhormat Ketua DPR RI Bapak Haji Bambang Susetio SEMBA, Ketua MKD DPR RI Bapak Insinyur Sufmi Dasko Ahmad, Konsulat Jenderal Tiongkok Surabaya Mr. Ku Qingji, serta yang terhormat Bapak Ibu undangan yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, serta yang saya sayangi dan banggakan pengurus dan anggota Perkestrati serta peserta seminar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di sini. Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya pada Munas ke-1 serta seminar Perkumpulan Kesehatan Tradisional Tiongkok Indonesia di Jawa Timur ini. Perkumpulan kami ini didirikan tahun 2016 dengan SK Kemenkumham, di mana perkumpulan ini merupakan wadah bagi lulusan kedokteran tradisional Tiongkok yang biasa disebut TCM, di mana kepanjangan TCM itu adalah Traditional Chinese Medicine. Perkumpulan ini dibuat karena belum adanya wadah yang menampung lulusan kedokteran tradisional Tiongkok, maka dibentuklah perkumpulan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, dalam perjalanannya kami telah berusaha ke Kementerian Kesehatan untuk memperoleh izin praktek bagi anggota perkumpulan kedokteran Tiongkok ini. Namun sampai saat Munas ini, keinginan kami untuk berbakti kepada negara Indonesia melalui ilmu yang kami peroleh di negara Tiongkok belumlah terwujud. Kami berharap detik ini dan selanjutnya Tuhan Yang Maha Esa mengetuk hati bapak-bapak dan ibu-ibu yang mempunyai wewenang dapat memberikan izin praktek bagi kami. Saudara-saudaraku, pengurus dan anggota Perkestrati yang kami sayangi, tetaplah kita bersemangat untuk berbakti kepada negara Indonesia yang kita cintai ini. Kita akan berjuang terus untuk mendapatkan izin praktek bagi lulusan kedokteran tradisional Tiongkok umumnya dan bagi anggota perkumpulan kita khususnya. Dengan berkah rahmat Tuhan, kami lulusan kedokteran tradisional Tiongkok berharap kepada Bapak Bambang Susetio yang kami hormati, Bapak Sufmi Dasko, Mr. Ku Qingji, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai wewenang untuk itu dapat membantu kami untuk mencapai cita-cita kami mengabdi kepada Ibu Pertiwi ini. Selanjutnya, pada kesempatan Munas ini, dengan tema menuju pelayanan kesehatan tradisional yang aman, bermutu, dan efektif, kami mengadakan seminar dengan judul Decoding Your Busy Life Code Health and Death.
akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan keberkah dan rahmat-Nya agar munas dan seminar yang kami adakan dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Ibu Hafna Rosita. Selanjutnya sambutan dari Konsulat Jenderal Tiongkok Surabaya, Gu Jinqi Siensen, 请到前面来。 Saju pula dalam bahasa Melayu ya. Kalau ada kesalahan silakan tunjukkan. Yang terhormat Ketua DPR RI Bapak Bambang Susatyo. Yang terhormat Kepala Dinkes Provinsi Jawa Timur Dr. Koha Hari Santoso. Yang terhormat Rektor Universitas Dharma Jendeka Dr. Budi Hermanto, 尊敬的印尼中医医师协会主席谢妙娜医师，东爪哇分会主席洪维浩医师， yang saya hormati Bapak Agus dan Bapak Hendri, juga teman baik saya, ibu-ibu dan bapak-bapak, selamat siang dan selamat sejahtera. Saya mau bercakap sedikit sebanyak tentang Chinese medicine dalam bahasa Indonesia. Ilmu itu terlalu kuat ya. Ilmu kesehatan dan pengobatan tradisional Tiongkok adalah ringkasan pengalaman melimpah rakyat Tiongkok dalam berjuang melawan berbagai penyakit selama ribuan tahun. Tapi sampai sekarang masih belum diakui oleh Eropah atau Amerika. Hanyalah akupunktur adalah bagian penting dalam budaya luar biasa bangsa Tionghoa, juga adalah salah satu dari 4 intisari bangsa Tionghoa, yaitu Wushu, pengobatan Tiongkok, opera Beijing, kaligrafi, yang semakin hari semakin memberikan pengaruh besar secara internasional serta sangat dicintai dan disambut oleh orang-orang Tiongkok dan orang-orang di seluruh dunia. Perkembangan pengobatan Tiongkok memiliki hubungan paralel dan saling mempromosikan satu sama lain dengan perkembangan budaya dan tradisi Tiongkok. Keduanya tidak terpisahkan. Budaya pengobatan Tiongkok adalah sebuah pohon besar yang tumbuh pada lahan subur budaya dan tradisi Tiongkok, dan telah secara menyeluruh menyerap esensi budaya dan tradisi Tiongkok yang memiliki pengetahuan luas hingga membentuk metode pemikiran dan sistem teoritis pengobatan Tiongkok yang unik bagi orang Tiongkok terhadap diagnosis dan pengobatan penyakit. Sebenarnya semangat dasar pengobatan Tiongkok adalah yang pertama menyembuhkan orang, yang kedua barulah menyembuh penyakit. Ini menekankan pemikiran dialektis bahawa manusia adalah bagian dari alam, bahawa harus berorientasi pada manusia, dan menekankan keselarasan antara manusia dan alam. 中医讲究天人合一啊, ini identik dengan Konfusianisme tentang budaya tradisional Tiongkok. Metode pengobatan tradisional dalam kedokteran Tiongkok seperti ubat herbal Tiongkok, akupunktur, bekam, dan 4 metode diagnosis: lihat, dengar, tanya, sentuh, 望闻问切,
telah dikenal di seluruh dunia. Pada tanggal 1 Oktober 2018 tahun, Organisasi Kesehatan Dunia pertama kalinya memasukkan pengobatan Tiongkok ke dalam ringkasan ilmu medis yang memiliki pengaruh secara global. Semoga acara ini dapat membuka satu lagi jendela untuk rakyat Indonesia dalam merasakan budaya dan tradisi Tiongkok serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman rakyat Indonesia terhadap Tiongkok. Semoga Perkumpulan Kesehatan Tradisional Tiongkok Indonesia dapat terus mendorong budaya pengobatan tradisional Tiongkok berjalan semakin jauh dan semakin dalam di Indonesia, serta memperbarui vitalitas di era baru sehingga membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Akhir kata, dalam itu kebudayaan itu pengobatan Tiongkok ada satu peribahasa, yaitu saya cubalah itu dalam bahasa ini ya, dalam bahasa Mandarin itu 管住嘴，迈开腿，活到99. Artinya itu kawal mulut, makan tidak terlalu banyak, tidak terlalu kecil. Kawal mulut, berjalan kaki, mesti berolahraga, panjang umur sampai usianya 99. Mudah-mudahan ya semua hadirin bisa panjang umur sampai 99. Terima kasih. Terima kasih Mr. Ku Jingji. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua DPR RI Bapak H. Bambang Susatyo, SE MBA. Wah, ini mesti diapku tunggur nih, lemas terus. Udah biar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Perkes Trati yang baru saja terpilih, atau apa secara demokratis, apa secara tunjuk langsung, ya mudah-mudahan secara demokratis. Dan selamat kepada para pengurus yang baru. Mudah-mudahan Perkumpulan Kesehatan Tradisional Tiongkok ini bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Yang saya hormati pengurus dan anggota Yayasan Universitas Katolik Dharma Cendika, ya, yang gedungnya luar biasa dan rasanya masih baru nih baunya. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Ya. Dan saya senang sekali berada di tengah-tengah hadirin sekalian untuk memberikan sambutan sekaligus juga merestui acara ini. Semoga berjalan dan apa yang diharapkan tadi oleh Saudari Ketua Umum agar perkumpulan ini kemudian secara regulasi anggotanya dapat membuka praktek atau diberikan izin praktek, kita akan perjuangkan itu sampai bisa terwujud nanti.
Hadirin sekalian, kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, berbagai upaya akan kita lakukan apabila kita mengalami sakit. Salah satunya adalah melalui pengobatan tradisional. Kehadiran pengobatan tradisional selama ini telah menjadi pelengkap bagi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya. Kenapa di Indonesia ini pengobatan alternatif dan atau tradisional itu menjadi pilihan? Karena relatif terjangkau ya, dan mudah ya, dibanding dengan pengobatan yang modern. Tapi tidak kalah efektifnya. Hanya kendalanya sebagaimana disampaikan oleh saudari Ketua Umum tadi, susah rasanya bagi para ahli pengobatan tradisional ini untuk membuka praktek. Betul? Ya, yang mudah-mudahan nanti dengan adanya perkumpulan ini akan memiliki kekuatan secara organisasi dan bisa mendesak para stakeholder untuk mempertimbangkan memberikan izin praktek daripada pengobatan tradisional ini. Kita sama-sama ketahui terdapat berbagai jenis pengobatan tradisional. Salah satunya adalah pengobatan tradisional Tiongkok.